Shalom semuanya. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat berkumpul lagi di rumah masing-masing untuk sama-sama kita mau beribadah, kita mau memuji, kita mau menyembah nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang kasih setiamu bagi kami. Dan pada hari ini kami diberi lagi kesempatan satu hari untuk dapat memuji, muliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau beracara di atas setiap puji-pujian kami, di atas setiap apa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu melawat setiap kami, dimanapun kami berada. Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikir
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Yesus, kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan, sebab Kaulah yang terindah dan Kaulah yang terbesar. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga.
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh besar namamu Tuhan, dan sungguh indah nama Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas semuanya, selain dengan hati kami, selain dengan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong urapi lawat hamba-Mu yang akan memberitakan, sehingga hamba-Mu apa yang keluar dari mulut bibirnya itu semua daripada Engkau, dan dapat merema dalam hati kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita sama-sama memperhatikan pengumuman berikut ini. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Satu tema yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini adalah tentang damai. Apa itu damai sejahtera? Waktu saya masih sekolah minggu beberapa puluh tahun yang lalu, saya ingat dengan sebuah lagu. Ada satu lagu yang bilang begini, ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Dan ke lembah curam ku turun juga mencari damai. Tapi damai nggak bisa ditemukan. Kenapa damai nggak bisa ditemukan? Karena damai sebenarnya cuma ada di Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah sang Raja damai. Yesuslah yang memiliki damai sesungguhnya. Ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia. Bahkan kalau saudara perhatikan, banyak orang mencari damai dengan cara minum-minuman, mabuk-mabukan, judi, pesta seks dan lain sebagainya.
Tapi dengar baik, itu semua tidak akan membawa kita kepada damai sejahtera. Karena sekali lagi saya mau katakan, hanya Kristuslah damai sejahtera yang abadi. Kristuslah sang raja damai. Mari kita buka ayatnya dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6, ayat yang ke-9. Matius pasal 5, ayat yang ke-9 berbunyi seperti ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pertanyaannya begini, apa yang kita bawa selama ini? Maukah kita disebut sebagai anak-anak Allah? Ingat, ciri anak Allah adalah membawa damai. Membawa damai bukan cuma waktu ada di gereja, tetapi juga dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita boleh menjadi sumber damai. Bukan sumber keributan, bukan sumber perpecahan, tetapi sumber damai sejahtera itu sendiri. Hari ini mari kita pelajari, apa itu damai sejahtera? Dengar baik, damai sejahtera bukan bicara soal uang. Damai sejahtera bukan bicara soal harta. Damai sejahtera bukan bicara soal bisnis yang lagi lancar atau tidak lancar. Tapi bicara damai sejahtera adalah bicara tentang keputusan di hati. Mari kita lihat apa arti kata damai sejahtera. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan begini. Kata damai sejahtera berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, dan aman. Itu dalam bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan seperti itu. Kalau dalam bahasa Ibrani, kata damai sejahtera disebut dengan kata shalom. Shalom adalah damai sejahtera. Shalom berarti bukan cuma damai sejahtera, tetapi shalom berarti sentosa. Shalom berarti aman. Shalom berarti selamat. Shalom berarti perdamaian, ketenangan, dan komplit. Artinya begini, ketika kita menyatakan shalom bagi saudara-saudara kita, artinya kita sedang memberkati orang lain dengan damai sejahtera. Dan dalam bahasa Yunani disebutkan dengan arti yang cukup menarik. Dalam bahasa Yunani, kata damai sejahtera ditulis dengan kata eirene. Banyak orang yang punya nama Iren, banyak orang yang punya nama Elaine, banyak orang punya nama Iriana, bahkan Ibu Presiden kita punya nama Iriana, Joko Widodo. Apa itu eirene? Eirene berarti suatu keadaan yang tenang, damai, sentosa, tanpa huru-hara atau perang, keharmonisan antar individu, keamanan, keselamatan, kemakmuran. Jadi orang yang punya nama Irene atau Iriana itu artinya adalah orang yang punya damai sejahtera, membawa ketenangan di hati. Jangan sampai orang namanya Iriana tapi tukang ribut. Hari ini mari kita belajar lebih dalam lagi. Mengapa begitu penting hal damai sejahtera ini untuk diajarkan? Dengar baik, ada begitu banyak ayat yang menyatakan tentang damai sejahtera. Kenapa begitu penting ayat ini? Mengapa begitu penting topik ini? Bahkan damai sejahtera juga salah satu dari buah roh. Damai sejahtera bicara begitu banyak di Alkitab. Kenapa begitu penting? Dengar baik. Karena Roma 14 ayat 17 menyatakan seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, dengar baik. Yang pertama adalah bukan soal makanan. Damai sejahtera bukan soal makanan. Damai sejahtera bukan soal minuman. Sorga itu bukan cuma bicara makanan dan minuman. Sorga bicara kebenaran. Sorga bicara damai sejahtera. Bagaimana damai sejahtera bisa terjadi kalau tidak ada kebenaran? Jadi awalnya dimulai oleh yang namanya kebenaran. Hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat ini mencatat begitu luar biasa, artinya begini, mari kita lakukan yang namanya kebenaran dulu. Baru timbul yang namanya damai sejahtera. Kemudian ada sukacita dalam Roh Kudus. Bagaimana kita bisa dapatin yang namanya damai sejahtera kalau kita nggak melakukan yang namanya kebenaran? Mengapa begitu penting? Ini jawabannya. Karena hal kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Ini sesuatu yang penting sekali. Mari kita belajar kapan damai sejahtera ada dalam hidup kita. Ingat, harusnya kemanapun kita ada sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak yang percaya Kristus. Harusnya dimanapun kita ada, di situ ada yang namanya damai sejahtera. Beberapa tahun yang lalu ketika saya ingin menikah, saya dibimbing oleh salah satu bapak rohani saya. Namanya Pendeta Herman Julius. Dalam bimbingan terakhir yang dia sampaikan, dia hanya mengajarkan kami enggak terlalu banyak dan cuma beberapa kata yang dia sampaikan dan saya ingat sekali sampai hari ini. Dia katakan begini, ingat ya, pernikahan pasti ada keributan. Pernikahan pasti ada percecokan. Enggak peduli kamu mau lulusan teologi atau mau lulusan apa. Pasti yang namanya dua hati, dua pikiran dijadikan satu, pasti ada masalah. Pasti ada kesalahpahaman. Dan saya ingat nasihat beliau. Beliau katakan begini, ingat masalah besar harus jadi kecil. Dan masalah kecil harus dihilangkan. Bukan sebaliknya, masalah kecil dibesar-besarkan. Masalah besar ditambah besarkan lagi sampai kacau semuanya. Enggak. Dan sampai hari ini saya masih ingat sekali nasihat itu. Nah, hari ini kita belajar kapan damai sejahtera ada dalam hidup kita. Yang pertama, kapan damai sejahtera ada dalam hidup kita? Damai sejahtera ada dalam hidup kita ketika kita hidup dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 bilang begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya katakan begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saya membaca literatur dari Alkitab Penuntun Hidup yang Berkelimpahan, APHB. Dia katakan begini, kata kebenaran yang dimaksud bukan hanya sekedar hidup benar ketika ada pimpinan atau ketika ada seseorang yang kita hormati. Tetapi yang namanya kata kebenaran ini harus didasarkan oleh yang namanya kasih dan kesetiaan. Banyak orang melakukan hal yang benar. Banyak orang sering melakukan hal-hal yang benar. Tetapi ketika ada pimpinan. Tetapi ketika kita sedang rame-rame di depan orang banyak. Tetapi ketika kita sendiri, jangan-jangan kita sudah lupa dengan yang namanya kebenaran. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana agar damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Yang pertama adalah ketika kita hidup dalam kebenaran. Mari kita belajar hidup dalam kebenaran. Mari kita belajar hidup dalam kebenaran. Karena apa? Karena kebenaran adalah awal dari damai sejahtera. Bicara berkat, bicara kebaikan Tuhan, bicara ketenangan, bicara keamanan. Semuanya dimulai dari yang namanya kebenaran. Jadi yang pertama saya catat begini. Kapan damai sejahtera dalam hidup kita? Ketika kita hidup dalam kebenaran. Tadi saya sudah sampaikan di depan, ingat. Mau lakuin hal yang benar, hal yang gak benar adalah sebuah keputusan. Tapi saya mau ajak kita semua hari ini ya. Apapun yang terjadi, hari ini saya mau ingatkan. Apapun yang terjadi, mau kondisi dunia gak enak. Mau kondisi mungkin keluarga kita juga lagi gak enak. Mungkin kita hari ini mungkin ada beberapa orang yang mulai di PHK. Mungkin kita sedang mengalami yang namanya gak enak. Kondisi kerja, kondisi usaha, kondisi segalanya mungkin lagi gak enak. Tapi dengar baik, apakah kita mau hidup benar? Apakah kita mau hidup tidak benar? Itu adalah sebuah keputusan. Ingat, damai sejahtera itu dimulai dari kebenaran. Damai sejahtera dimulai dari kebenaran. Hari ini apapun kondisinya, mari kita pilih ini. Pilih untuk hidup dalam kebenaran. Mau kondisi gak enak, tetap kita pilih yang benar. Mau apapun yang terjadi, tetap kita pilih yang benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya damai sejahtera ada dalam hidup kita. Yang kedua, kapan damai sejahtera ada dalam hidup kita? Yang kedua adalah ketika kita menjadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidup kita. Pertanyaannya gini, siapa yang kita jadikan penguasa tunggal dalam hidup kita? Apakah orang yang kita kenal, orang kaya, orang hebat, orang beruang, orang pejabat luar biasa? Ataukah Tuhan yang kita jadikan penguasa tunggal? Apakah kita bersembunyi di balik yang namanya harta?
untuk kita jadikan penguasa dalam hidup kita? Dengar baik, hari ini yang kedua adalah kapan damai sejahtera ada dalam hidup kita. Yang kedua adalah ketika kita menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Alkitab mencatat begini saudara-saudara. Hal yang terjadi, kekacauan terjadi ketika murid-murid Yesus masuk ke dalam yang namanya sebuah perahu. Dan menghadapi angin topan begitu luar biasa. Mereka lupa dan menempatkan Yesus ada di buritan, di belakang. Pak, Bu, kondisi lagi gak enak. Mungkin kalau bahasa Alkitabnya angin lagi kencang-kencangnya. Air lagi kencang-kencangnya. Mungkin kita seperti mengalami, seperti murid-murid Yesus ngalamin. Goncangan begitu banyak. Tapi mari kita tetap utamakan Tuhan dalam segala perkara. Saya punya begitu banyak kesaksian mengenai Tuhan nolong hidup saya. Saya pernah tinggal di sebuah kota yang namanya Surabaya. Saat itu kami sudah nggak punya uang untuk pulang ke Jakarta. Bahkan kalau nggak salah uang saya saat itu tinggal 50.000 rupiah. Sedangkan saya harus sama istri harus pulang ke Jakarta. Kami nggak tahu mesti cari uang di mana lagi. Itu saya ingat hari Sabtu jam 9 malam. Sampai jam 11 malam saya ngobrol dengan istri saya. Dan kami masih nggak punya uang. Padahal hari Senin kami harus pulang ke Jakarta. Setelah sekian lama saya tinggal di Surabaya, saya pengen pulang ke Jakarta. Saya ingat sekali kalau nggak salah jam 11 malam. Setengah 12 malam mungkin. Ada satu orang hamba Tuhan telepon saya. Dia bilang gini, Pak Hengki, apakah bisa melayani besok? Saya langsung jawab, oke Pak, saya bisa melayani besok. Dan itu adalah gereja di mana saya beribadah di situ. Itu adalah gereja di mana saya melayani seperti biasa di tempat itu. Dan gembala saya bilang begini, besok kamu yang khotbah dari pagi. Dan itu adalah khotbah pertama kali saya di gereja itu. Yang terjadi adalah saya melayani di pagi hari. Saya melayani pagi hari dan tidak selesai ibadah dan seperti biasa kami ramah tamah dan lain sebagainya. Dan gembala saya bilang lagi sama saya, Hengki bisa nggak lanjut untuk sesi kedua di sore hari nanti? Saya bilang siap Pak, saya bisa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sore hari ketika saya sedang khotbah, tiba-tiba kurang lebih 50 meter dari tempat saya, mungkin gak sampai 30 meter dari tempat saya, ada satu orang ibu masuk ke gereja kami dan duduk sederetan dengan di mana saya sedang khotbah. Saya gak pernah lihat ibu itu ibadah di tempat kami. Selama beberapa bulan saya ibadah di gereja itu, saya tidak pernah lihat ibu ini ibadah di tempat kami. Saya nggak kenal ibu ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Setelah saya selesai khotbah, tiba-tiba ibu ini datengin saya dan dia bilang begini, Pak Hengki, besok mau pulang ke Jakarta ya? Loh, saya bilang ibu tahu dari mana? Tadi saya sedang berdoa, ketika Bapak khotbah, Bapak seperti khotbah sedang menceritakan kisah hidup saya. Dia bilang begitu. Dan dia bilang begini, pokoknya Bapak malam ini harus nginep di tempat saya beserta istri. Kalau nggak beserta istri bahaya. Jadi dia bilang gini, hari ini harus nginep. Saya bilang Bu, saya bukan nggak mau nginep di tempat ibu. Karena apa? Karena saya itu ditempatkan satu tempat dan kami disuruh tanggung jawab atas rumah itu. Atas tempat itu. Dia bilang pokoknya hari ini harus nginep di tempat saya. Singkat cerita saya dan istri nginep di tempat ibu ini. Satu malam. Malamnya kami ngobrol dengan dia, kami berdoa buat ibu ini. Kami berdoa dan dia bilang begini, Pak Hengki besok gak boleh pulang ke Jakarta dulu. Loh terus gimana Bu? Kita mau ajak Bapak untuk keliling-keliling ke sekitar kota di Surabaya. Kami jadi keliling-keliling Tuban, kami keliling-keliling di kota sekitarnya. Gresik dan lain sebagainya. Pulang dari jalan-jalan. Terus ibu ini bilang begini, Pak kami sudah siapkan tiket. Ingat saya gak pernah kenal ibu ini sebelumnya. Tapi ibu ini siapkan saya berkat begitu banyak.
Sampai kami nangis di hadapan Tuhan dan kami bilang gini, Tuhan kirim orang yang kami gak kenal. Saudara tahu siapa ibu ini? Ibu ini akhir ceritanya dia bilang begini, Pak Hengki, saya itu sebenarnya gak pengen ke ibadah di sini hari ini. Tapi saya pengen ke gereja satu lagi di sebelah sana. Karena saya pikir sudah telat, maka saya ke gereja sini. Dan saya lihat Bapak khotbah. Tuhan bukakan begitu banyak jalan ketika kita mendahulukan Tuhan. Ketika kita jadikan Tuhan penguasa tunggal dalam hidup kita. Apa yang kita takutkan selama ini, tetap jadikan Tuhan penguasa tunggal dalam hidup kita. Ketika kita jadikan Tuhan penguasa tunggal dalam hidup kita, segalanya pasti aman. Boleh yang namanya air bergelombang, boleh yang namanya angin topan mendera kita. Tapi ketika ada Yesus dalam hidup kita, segalanya pasti aman. Yang setuju katakan amin. Daud bahkan mengatakan begini, Daud mengatakan ketika dia dalam kondisi yang enggak enak sekalipun. Beberapa minggu yang lalu Pak Gembala sudah mengatakan Daud melewati yang namanya lembah kekelaman. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan Salmafet. Lembah yang menakutkan, lembah yang tidak tahu masa depan seperti apa. Lembah yang kita enggak gelap semuanya dan banyak pencuri di sana. Banyak orang jahat di sekitar lembah itu. Tetapi Daud bilang gini, ketika aku menjadikan Allah sebagai gembala hidupku, aku pasti aman dan Tuhan pasti tempatkan kepada rumput yang hijau. Dengar baik, yang pertama, kapan damai sejahtera ada dalam hidup kita ketika yang kedua, ketika kita menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Kapan damai sejahtera ada dalam hidup kita? Yang pertama tadi, ketika kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, ketika kita menjadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidup kita. Sudah jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita? Ataukah keegoisan kita yang menjadikan penguasa dalam hidup kita selama ini? Pak, Bu, mari kita jadikan Kristus penguasa tunggal dalam hidup kita. Ketika kita jadikan Kristus penguasa tunggal, damai sejahtera Allah pasti akan tumbuh dalam hidup kita. Bagian terakhir yang saya mau sampaikan. Apa dampak hidup dalam damai sejahtera? Ketika kita hidup dalam damai sejahtera, terus dampaknya apa? Yang pertama dampaknya, harusnya yang namanya damai sejahtera dapat dirasakan oleh semua orang. Orang yang hidupnya marah-marah terus, kita juga bisa rasakan. Tapi orang yang hidup dalam damai sejahtera, kita juga bisa merasakan. Bagaimana karakter orang yang punya damai sejahtera ini? Ingat, dampak hidupnya adalah ketika kita hidup dalam damai sejahtera, orang lain harus merasakan dampaknya. Keluarga kita harus merasakan dampaknya. Teman kantor kita harus merasakan dampaknya. Teman pelayanan kita harus merasakan dampaknya. Saya lupa beberapa tahun yang lalu, saya punya satu cerita, ini saya singkat aja ceritanya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya kerja di sebuah bank asing. Dan saya harus ketemu dengan seorang nasabah. Saya ingat banget namanya, nama itu Pak Hartono. Secara singkat saya cerita. Jadi saudara gini, ketika saya masuk ke rumahnya Pak Hartono ini. Dia bilang begini sama istrinya, "Hai Ma, shalom, apa kabar Ma?" Ketika istrinya datang dari luar, sementara saya lagi ngobrol sama Pak Hartono ini. Istrinya masuk dan Pak Hartono langsung sambut, "Shalom Ma, apa kabar?" Dan ketika saya sedang keliling sama Pak Hartono di wilayah daerah situ. Pak Hartono telepon ke istrinya dan dia bilang gini, "Shalom Ma bisa nggak? Mama mau nggak? Ada kue yang papa biasa beli." Istrinya bilang mungkin gini, "Ya sudah nggak usah Pak," mungkin begitu. Suaminya terus jawab gini, Pak Hartono jawab gini, "Ya sudah kalau gitu papa beli buat papa dan Mas Hengki aja." Saudara, saya penasaran sekali. Ini apakah suami istri ini, apakah karena ada saya, dia menggunakan kata shalom, ataukah ini jadi satu kebiasaan? Ketika saya memberanikan diri untuk bertanya, "Pak Hartono mohon maaf. Bapak dari tadi saya dengar menggunakan kata shalom terus dengan istri. Apakah ini dari dulu Pak?" Dia menjawab begini, "Pak Hengki, 40 tahun kami menikah. Dan yang terjadi adalah selama 25 tahun pertama, jangankan kata shalom,
Istri saya itu habis saya pukulin, saya tendangin. Saya penjudi yang luar biasa. Kalau nggak ada barang saya di rumah, saya jual apapun juga. Bukan cuma microwave, bahkan dia pernah jual dangdang istrinya. Alat masaknya dijual oleh dia. Supaya apa? Supaya dia punya modal untuk berjudi. Sampai satu kali Pak Hartono pengen jual cincin kawinnya. Cincin pernikahannya dengan istrinya. Istrinya cukup tersinggung dan istrinya bilang gini, kalau mau jual-jual aja. Dan malam itu Pak Hartono dilawat Tuhan secara luar biasa. Orang yang kasar, orang yang penjudi luar biasa, tidak pernah ada damai dalam hidupnya. Malam itu Pak Hartono dijamah sama Tuhan. Dan keesokannya Pak Hartono minta maaf sama istrinya. Apa yang terjadi? 3 orang anaknya mulai hari itu didoakan tiap hari. Sebelum anaknya kuliah, sebelum anaknya sekolah, Pak Hartono memberkati dengan kata shalom. Dan di rumah Pak Hartono itu, sejak saat itu harus menggunakan kata shalom sebelum masuk rumah. Saya pernah cerita hal ini di sebuah kantor, ketika saya khotbah di sebuah kantor. Dan kantor itu beberapa bulan kemudian, ketika saya kembali melayani tempat itu, dia bilang gini, Pak Hengki, mulai ketika Bapak khotbah waktu itu, mulai saat itu kami membiasakan diri menggunakan kata shalom, bukan selamat pagi lagi. Kantornya berubah, biasanya selamat pagi, enggak. Sekarang berubah, kenapa? Dia bilang gini, sekarang berubah jadi kata shalom, shalom alaihim. Artinya apa? Damai sejahtera Allah turun dalam hidupmu. Yang terjadi mulai hari itu ketika Pak Hartono menegaskan untuk pakai kata shalom. Hidup keluarga ini dipulihkan Tuhan secara luar biasa. Ada satu kesaksian yang cukup unik dari Pak Hartono. Dia bilang begini, ketiga orang anaknya sekarang sudah menikah semuanya. Tetapi cucunya kalau datang ke rumah Pak Hartono tidak akan pernah pulang kalau opanya belum memberkati dia. Belum menumpangkan tangan untuk berdoa. Pak, shalom bicara damai sejahtera. Daripada kita kutuki keluarga kita. Daripada kita marahi keluarga kita. Bukankah kita lebih baik memberkati keluarga kita? Bukankah kita lebih baik menyalurkan yang namanya shalom buat keluarga kita? Supaya apa? Supaya damai sejahtera ada dalam hidup kita. Seperti Pak Hartono mengubahkan keluarganya. Ini dampaknya. Keluarganya bisa merasakan. Bahkan bukan cuma istrinya. Anak cucunya juga diubahkan. Di akhir kisahnya ketika saya mau pulang gitu. Pak Hartono bilang gini, Pak, anak saya itu dulunya gak pernah juara kelas. Tetapi ketika tiap pagi saya doakan, tiap hari ketika masuk rumah pakai kata shalom, anak saya jadi anak yang juara di sekolahnya. Bukan cuma itu, ketika dia masuk kuliah, dia dapat beasiswa full dari kuliahnya, dari kampusnya. Pak, Bu, mari kita katakan shalom buat keluarga kita. Biar apa? Biar damai sejahtera Allah turun atas keluarga kita. Gak peduli kondisi apapun yang terjadi, tapi biarlah damai sejahtera Allah kita turun atas hidup kita. Dampak yang pertama ketika ada damai sejahtera dalam hidup kita, dampak yang pertama adalah shalom itu atau damai sejahtera itu dapat dirasakan oleh semua orang. Dapat dirasakan oleh sekitar kita. Dapat dirasakan oleh begitu banyak orang dan mengubahkan. Yang kedua, dampak hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, damai sejahtera mengubahkan atmosfer. Pak, Bu, tahu termometer ya? Termometer itu satu alat yang digunakan untuk mengukur suhu di sekitarnya. Contohnya, kalau di sekitar saya ini suhunya 18 atau suhunya 24 karena agak panas, jadi kita diukur oleh termometer ini. Termometer menunjukkan angka yang sama dengan suhunya. Dengan suhu di sekitar itu. Tetapi ada satu alat yang cukup menarik, namanya termostat. Termostat bukan digunakan untuk mengukur suhu, tetapi termostat digunakan untuk mengatur suhu sekitarnya. Ketika ada termostat, misalkan termostatnya di setel 16, sekitarnya pasti akan 16 derajat Celcius. Ketika termostatnya di setel untuk 20 derajat, sekitarnya pasti akan menjadi 20 derajat Celcius. Pak, mari kita hidup dalam damai sejahtera. Karena apa? Karena damai sejahtera itu bisa mengubahkan atmosfer.
Jadilah termostat, bukan termometer. Jadilah orang yang bisa mengubahkan atmosfer. Biarlah hidup kita penuh dengan damai sejahtera supaya kita bisa mengubahkan atmosfer di sekitar kita. Yang ketiga, dampak hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera akan membawa kita kepada rasa aman. Orang kalau mau ngerasain aman harus punya yang namanya damai sejahtera. Dampak hidup yang ketiga adalah damai sejahtera akan membawa kita kepada rasa aman. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya apa? Damai sejahtera harusnya menjadikan kita orang yang gak gelisah dan gak gentar. Loh wajar dong kalau kita merasa takut dengan COVID seperti ini. Betul. Tetapi kalau ada damai sejahtera Allah, kita harusnya gak khawatir, gak usah gelisah, gak usah gentar. Mari saudara-saudara yang terakhir saya akan tutup dengan ini. Ciri-ciri orang yang memiliki rasa aman. Kalau tadi terakhir bilang begini, dampak hidup dalam damai sejahtera yang ketiga adalah damai sejahtera akan membawa kita kepada rasa aman. Ciri-ciri orang yang punya rasa aman seperti apa sih? Yang pertama gak gelisah. Kondisi besok gimana? Ya sudah tunggu besok, berjalan bersama Allah saja. Yang kedua orang yang memiliki rasa aman, enggak gentar. Yang ketiga orang yang memiliki rasa aman, mudah mengucap syukur. Pak, Bu, sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Sudahkah kita menyatakan shalom bagi keluarga kita? Sudahkah kita menghadirkan damai sejahtera dalam keluarga kita? Biar hari ini kita diingatkan, biar damai sejahtera Allah turun atas hidup kita, turun atas keluarga kita, dan mengubahkan segalanya. Betul, saya masih realistis untuk melihat suasana kota dan suasana negeri ini kurang enak. Betul, tapi saya mau bilang begini, tetap kita harus mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tetap kita harus hadirkan damai sejahtera. Tetap kita harus hadirkan shalom dalam keluarga kita. Tetap kita harus hadirkan anugerah dan kebaikan Allah dalam hidup kita. Tetap kita harus jadi orang yang ngerasa aman di tengah situasi yang gak enak. Dengar baik, dunia saat ini bukan cuma butuh orang pendoa. Orang yang berdoa bukan cuma butuh itu. Tetapi dunia juga membutuhkan anak-anak Allah yang membawa damai sejahtera. Jadilah anak-anak Allah yang membawa damai sejahtera. Dan terakhir saya mau bilang begini. Siapakah kita sebenarnya? Apakah kita anak-anak Allah? Sudahkah kita membawa damai sejahtera selama ini? Sudahkah kita menghadirkan shalom dalam hidup kita? Sudahkah kita menghadirkan shalom dalam pekerjaan kita? Sudahkah kita menghadirkan shalom dalam gereja kita? Dalam pergaulan kita? Biarlah kiranya damai sejahtera Allah turun atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian. Kami mengucap syukur Kau baik. Kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber damai sejahtera. Seluruh pengabdian tak bisa membalas sejutaan. Oh ajaib Kau Tuhan. Biar kiranya damai Allah turun atas setiap kami, atas keluarga kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh ajaib. Sungguh besar
Saya undang saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Indah yang kau pikirkan tentangku, tak Terselami bagiku, sungguh indah. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Kau besar, Tuhan. Kau ajaib, Tuhan. Sungguh indah Haleluya. yang kau pikirkan tentangku, Yesus. tak terselami Haleluya, Tuhan. bagiku, Oh, Yesus. Amin. sungguh indah, sungguh indah. Amin, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, Tuhan. Bahwa kami adalah anak-anak Allah, Tuhan. Yang kami harus selalu membawa damai itu, Tuhan. Karena Engkau ciptakan kami, Tuhan. Menjadi rencana-Mu, Tuhan. Untuk menggenapi setiap rancangan, Tuhan. Yaitu kami boleh menjadi pembawa damai itu, Tuhan. Sehingga setiap orang yang ada di sekitar kami, mereka boleh merasakan damai. Mereka boleh merasakan ketenangan. Mereka boleh merasakan keindahan itu, Tuhan. Mengampuni, Tuhan, dalam hidup kami yang lampau. Mungkin saat kami ada, orang-orang di sekeliling kami menjadi tidak nyaman, Tuhan. Orang di sekeliling kami menjadi kesulitan, Tuhan. Mengampuni kami. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman yang kami terima saat ini, kami boleh mengerti, Tuhan. Untuk kami selalu hidup di dalam kebenaran dan mengandalkan Engkau, Tuhan, menjadi penguasa tunggal dalam hidup kami. Sehingga kami boleh membawa damai itu, membawa shalom itu, Tuhan. Sehingga membawa orang datang kepada Engkau. Apapun keberadaan kami, Tuhan. Sesulit apapun kondisi kami, Tuhan. Biarlah kami mau seperti Daud mengatakan, Engkau adalah gembala kami, Tuhan. Sehingga di dalam situasi apapun kami tidak kekurangan. Kami memperoleh ketenangan dan damai itu boleh kami teruskan kepada orang di sekeliling kami. Terima kasih, Tuhan. Apapun kondisi saat ini, Tuhan, setiap umat-Mu yang ada, Tuhan boleh melawat mereka. Tuhan boleh menjamah mereka. Tuhan berikan shalom itu, Tuhan. Sehingga hidup kami semua penuh dengan damai sejahtera dimanapun kami berada. Apapun kondisi kami, sesulit apapun, Tuhan, Engkau terus memberikan damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan. Memberkati setiap yang sudah terlibat, Tuhan. Untuk pemberitaan firman-Mu, untuk ibadah ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Dan setiap umat-Mu, Tuhan, juga boleh memberkati, Tuhan. Memberikan pertolongan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan yang daripada Engkau, Tuhan. Kami juga doakan buat keadaan yang ada saat ini. Terus kami memohon kepada Engkau, Tuhan berkemurahan, memberikan pemulihan bagi keadaan kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi seluruh dunia yang ada, Tuhan. Mereka yang terpapar penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Segala tenaga medis yang berjuang, Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan. Aparat pemerintahan, Tuhan juga boleh memberikan hikmat. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kuasa boleh bekerja, memulihkan kami semuanya. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan, Tuhan.
Kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami ada. Kami tetap sehat, kami tetap kuat karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami rindu Tuhan. Engkau sendiri memberkati kami Tuhan. Sehingga damai sejahtera-Mu melimpah atas hidup kami. Dan oleh karenanya, saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang, kemurahan, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus melingkupi kita semuanya. Dan persekutuannya yang dari kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden, where another died for me. There is another in the fire. Oh, my debt left for debt beneath.